Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hibudiarti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205001. Video saya kali ini untuk melengkapi tugas UTS saya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Hasangapan Mikael, SEMM. Saya di sini mengambil tema konsep-konsep akuntansi manajemen. Oke, yang pertama di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen. 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini yang pertama ada masukan. Setelah masukan ke proses, yaitu pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, pengelolaan. Setelah proses, kita ke keluaran, yaitu laporan khusus biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Setelah keluaran, kita ke pengguna. Lalu setelah pengguna kembali lagi kepada masukan. Di sini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Sebagian besar produk perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen yang digunakan saat ini dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Penekaan awal adalah pada perhitungan biaya produk dengan menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk. Pada tahun 1925, penekanan berubah menjadi perhitungan biaya persediaan yang berawal dari penekanan pada pelaporan untuk pihak eksternal. Pada tahun 1950 dan 1960-an, dilakukan usaha perbaikan untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Pada tahun 1980 dan 1990-an, banyak ditemukan praktik akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Pada tahun-tahun belakangan, dilakukan berbagai usaha untuk mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Selanjutnya ada proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengendalian, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama perencanaan, merupakan formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan ini memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada pengendalian, merupakan aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian ini biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik dan dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif dan berkaitan erat dengan perencanaan dan juga pengendalian. Lalu di sini ada perbandingan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, bahwa akuntansi manajemen fokus kepada internal, sedangkan akuntansi keuangan fokus ke eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat, sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Yang ketiga, yaitu akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non-keuangan dapat bersifat subjektif, sedangkan akuntansi keuangan, informasi keuangannya bersifat objektif. Lalu yang keempat, akuntansi manajemen penekaan pada masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi kepada historis. Lalu, akuntansi manajemen, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci, sedangkan akuntansi keuangan, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, akuntansi manajemen sangat luas dan multidisiplin, sedangkan akuntansi keuangan lebih ke independen. Lalu di sini ada peran akuntan manajemen. Akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis,
menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam sebuah tahap pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada biaya dan juga objek biaya. Pengertian biaya itu adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat untuk saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Lalu objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Biaya sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada indirect cost dan juga direct cost. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya, sedangkan direct cost atau biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Dan di sini ada metode pembebanan biaya. Metodenya ada 3. Yang pertama ada direct tracking, lalu driver tracking, dan juga allocation. Yang pertama ada direct tracking atau penelusuran langsung, merupakan proses pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek, dan sering dikerjakan melalui pengamatan secara fisik. Lalu yang kedua ada driver tracking atau penelusuran penggerak. Penelusuran ini bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak ini adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Lalu yang ketiga ada allocation atau alokasi. Adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya. Dan pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklarifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau functional based management, biasa disingkat dengan FBM. Sistem ini dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan juga jasa. Yang kedua, ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management, biasa disingkat dengan ABM. Sistem ini merupakan sistem yang lebih baru dibandingkan dengan sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsinya. Lalu ada perbandingan antara FBM dengan ABM. Yang pertama, FBM. FBM penggeraknya berdasarkan unit, sedangkan ABM penggerak berdasarkan unit dan juga non-unit. FBM intensif dengan pengalokasian, sedangkan ABM intensif dalam penelusuran. Yang ketiga, FBM perhitungan harga pokok produknya secara sempit dan kaku, sedangkan ABM perhitungan harga pokok produknya secara luas dan juga fleksibel. Lalu yang keempat, FBM berfokus pada pengelolaan biaya, sedangkan ABM berfokus pada pengelolaan aktivitas. Yang kelima, FBM informasi aktivitasnya sedikit, sedangkan ABM informasi aktivitasnya terinci. Lalu, FBM memaksimalisasi kinerja unit individual, sedangkan ABM memaksimalisasi kinerja seluruh sistem. Dan FBM penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja, sedangkan ABM penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Sekian video penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.